Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvero Syamedo. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari PowerPoint yang telah tim kami buat, yang berjudul Hubungan Pancasila dengan Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh Alvero Syamedo, yaitu saya sendiri, Muhammad Fajar Abdullah Hamidi, dan Muhammad Siddiq Maulana. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan proklamasi. Yang pertama, apa sih Pancasila? Merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskan menjadi sebuah pedoman atau ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila notabene merupakan kebudayaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, menjadikan tetap lestari hingga saat ini. Dan dari latar belakang tersebut, kita akan mengulas tentang bagaimana hubungan proklamasi kemerdekaan RI dengan Pancasila. Yang kedua, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar dalam pembuatan proklamasi. Proklamasi sendiri adalah sebuah pernyataan dari bangsa Indonesia mengenai kemerdekaan kepada seluruh pihak atau kepada seluruh dunia bahwa kita sudah merdeka. Sehingga penyusunan dari Undang-Undang Dasar berasaskan dari Pancasila yang guna untuk menguatkan dari tujuan tersebut, yaitu proklamasi kita. Pancasila memberikan sebuah bukti serta kejelasan dari proklamasi bangsa Indonesia, serta memberikan sebuah pertanggungjawaban. Yang kedua, menjadi dasar perjuangan dari bangsa Indonesia. Proklamasi adalah titik dari kulminasi atau titik jenuh dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Perjuangan dari bangsa Indonesia ini pun selanjutnya dijiwai, disemangati, serta didasari dengan adanya nilai-nilai yang berada dalam Pancasila. Sehingga dapat dikatakan jika nilai yang ada dalam Pancasila tersebut adalah yang mendasari perjuangan dari bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan pembacaan proklamasi. Dan inilah hubungan Pancasila dengan proklamasi. Jadi itu ibaratkan Pancasila itu sebagai penyemangat gitu untuk kita memproklamasikan. Ketiga, melawan tindakan para penjajah yang melecehkan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada saat masa penjajahan dan sebelum adanya proklamasi selalu dilecehkan, direndahkan, dan diinjak-injak. Setelah itu, dengan adanya proklamasi, nilai Pancasila pun semakin tinggi, diselamatkan dan juga ditegakkan. Oleh karena itu, melakukan proklamasi yang pada awalnya para penjajah menganggap jika Pancasila adalah suatu hal yang rendah dan juga dilecehkan. Maka dengan adanya perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai dasar negara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Abdullah Hamidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 terbagi menjadi dua, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 secara formal. Pancasila merupakan kaidah negara yang mendasar. Pancasila menjadi kaidah yang mendasar dalam setiap langkah dan penentuan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pancasila sebagai kaidah negara selanjutnya dijiwai di dalam seluruh batang tubuh atau pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah dasar negara pula. Pancasila sebagai inti dari pembukaan UUD 1945. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini, maka dari itu sejatinya inti dari sumber hukum tertinggi itu ialah Pancasila. Isi dari UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan isi dari Pancasila. Ketika terjadi pertentangan tersebut, maka supremasi hukum di Indonesia tidak dapat diwujudkan dengan semestinya. Dengan demikian, keserasian di antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Semuanya demi terlaksana demokrasi Pancasila yang seharusnya. Pembukaan UUD 1945 tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 1945. Sedangkan inti dari pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila. Ini merupakan salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah dalam ruang lingkup formal. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya pembukaan UUD 1945 tidak bergantung pada batang tubuhnya. Arti dari hal ini ialah batang tubuh dari UUD 1945 dapat terus berubah mengikuti perkembangan zaman selama ia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara. Poin pertama dari hubungan Pancasila dengan UUD 1945 ialah Pancasila merupakan kaidah dasar negara. Sedangkan inti dari pembukaan UUD ialah Pancasila. Maka dari itu, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 selanjutnya ialah pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara. Ketika pembukaan UUD 1945 menjadi pokok kaidah negara, maka setiap tahapan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus senantiasa berdasarkan pada pembukaan UUD 1945 tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 secara material. Di dalam KBBI, kata material memiliki arti yaitu bahan yang akan digunakan untuk membuat barang lain. Jika kita berbicara dalam ruang lingkup peraturan undang-undangan, kata material dapat diartikan sebagai isi atau apa-apa yang dibahas di dalam sesuatu. Pancasila terangkum dalam 4 alinea Undang-Undang 1945. Secara material, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 berdasarkan sejarah ialah isi Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Lebih dari itu, isi dari Pancasila telah terangkum di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum dasar Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi dua serangkai yang menjadi sumber dasar hukum di Indonesia. Setiap hukum yang berlaku di Indonesia harus bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sesuatu peraturan undang-undangan tidak akan lulus atau diberlakukan ketika ia bertentangan dengan sumber hukum tertinggi itu. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam Undang-Undang 1945. Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah Pancasila. Hal ini berimplikasi pada adanya sesuatu kewajiban yang harus diikuti, yaitu setiap nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam alinea keempat harus diwujudkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pancasila sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 ialah dalam setiap pembahasan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945
didasari dengan semangat dan tujuan dari keberadaan Pancasila.